Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, halo sahabat migran Kasadana Kumaha Daramang dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis atau memberitakan berita-berita pekerja migran Indonesia, TKI, PMI di seluruh dunia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Nah pemirsa, pada kali ini saya akan membagikan berita atau info terbaru PMI, pekerja migran Indonesia ataupun WNI ya, yang ada di luar negeri yang mau pulang ke Indonesia. Ini ada peraturan baru lagi pemirsa, baru aja hari kemarin ya kita mendapatkan peraturan baru, dan hari ini pagi juga, ini 2 jam yang lalu peraturannya sudah baru lagi. Maka dari itu buat kawan-kawan sahabat migran dimanapun saja berada, saya harap kalian pantauin terus Facebook ataupun konsulat ya di negara penempatan masing-masing ya, yang di Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Korea, agar apa? Agar nggak ketinggalan info terbaru, karena ini penting sekali ya, apalagi sekarang yang mau pulang ke Indonesia begitu ya. Jadi langsung saya bacakan. Ingat, informasi ini, kepulangan ke Indonesia ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dimanapun saja berada. Jadi bukan cuma di Hong Kong doang ya pemirsa. Aduh, kacanya burem nih. Jadi buat seluruh warga negara Indonesia yang akan pulang ke Indonesia. Nah, pengumuman dalam upaya pencegahan penyebaran COVID di Indonesia, Satgas Penanganan COVID-19 Indonesia telah mengeluarkan ketentuan baru yang berlaku mulai tanggal 1 sampai 14 Januari. Nah, jadi yang kemarin saya anterin pulang, alhamdulillah ya. Nah, ini yang terbaru 2 minggu ya, sampai 2021 sebagai berikut. Yang pertama, semua warga negara asing dari semua negara tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia, kecuali warga negara asing pemegang izin tinggal diplomatik atau dinas dan pemegang kitab atau kitas ya. Warga negara asing itu udah dilarang masuk Indonesia ya, kecuali yang barusan. Yang kedua, semua warga negara Indonesia, disimak ya pemirsa, dari luar negeri yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia baik secara langsung maupun transit di negara lain harus memiliki surat hasil negatif tes PCR dari negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 hari, yaitu 48 jam sebelum jam keberangkatan. Waduh, nah ini jadi berkurang ya, makin pendek ya waktunya. Kemarin 72 jam dan sekarang 42 jam. Nanti saya kupas bagaimana caranya terakhir. Yang ketiga, setibanya di Indonesia akan dilakukan tes ulang PCR dan diwajibkan menjalani karantina atau dirumahkan selama 5 hari di tempat yang telah disediakan pemerintah. Gratis ya pemirsa. Yang keempat, sebelum keberangkatan harus mengisi kartu kewaspadaan kesehatan secara online dengan mengunduh aplikasi EHAC Indonesia melalui Play Store pada handphone atau melalui ini linknya saya kasih di bawah ya. Saya selalu ini nggak bosan-bosan ngocoblak terus pemirsa ngasih informasi ini, karena kebanyakan nanti sampai bandara, kebanyakan di bandara baru pada ngedownload ini aplikasinya. Jangan ya, di rumah dulu di-download, diisi sebagian begitu, biar nanti nyampe bandara itu nggak riweh gitu. Bentar ya. Nah, jadi ini berlaku untuk sahabat migran yang mau pulang ke Indonesia, seluruh PMI dimanapun saja berada ya. Ingat ya, yang di Saudi Arabia, Malaysia, Taiwan, Singapura, Korea, Jepang ya, Kanada, Amerika, Hong Kong, Makau, semua warga negara Indonesia yang mau pulang ke Indonesia per 1 Januari sampai 14 Januari 2021. Ini peraturannya ya pemirsa. Jadi ada tes ulang lagi di Jakarta, dan kita wajib karantina 5 hari juga di Jakarta, dan itu si hasil tes PCR-nya itu harus berlaku selama 48 jam. Nah, bagaimana caranya? Karena ini sangat pendek sekali ya waktunya begitu. Saya akan jelaskan sambil jalan ya pemirsa.
tangan saya ini udah gemeteran, ini pegel banget nih pegangnya. Nah, jadi misalkan ya pemirsa, misalkan ya besok mau berangkat kan. Nah, misalkan kita besok mau terbang, nah biasanya pagi ya mau terbang pagi, Garuda misalkan atau pesawat apa aja, misalkan pagi mau terbang jam 9 pagi. Nah, sebelumnya itu 2 hari kita harus melakukan tes PCR ya pemirsa. Kalau bisa waktunya jangan pagi-pagi melakukan tes PCR-nya, nanti sore ya, jam 4 atau setengah 5 atau jam 3 itu sore. Jangan dari pagi ya, sorenya itu jam 3 kalau bisa, atau jam 4 sore kita lakukan tes PCR. Dan besoknya itu nanti sore juga baru keluar hasil tes PCR kita, dan besoknya pagi-pagi kita berangkat. Nah, jadi masih ada waktu banyak gitu ya, karena sekarang waktunya makin pendek, 48 jam ya. Kalau kemarin kan panjang ya, 72 jam ya, begitu ya pemirsa. Jadi itu lebih panjang, 3 hari lah kurang lebih seperti itu waktunya. Tapi sekarang hanya 2 hari begitu ya. Ini peraturan bukan peraturan dibuat oleh konsulat atau apa, tapi ini peraturan ini langsung dari pemerintahan pusat dari Indonesia yang dikonfirmasikan ke konsulat-konsulat yang ada di luar negeri dan diinfokan kepada kita warga Indonesia yang ada di luar negeri. Maka dari itu saya harap buat kawan-kawan sahabat migran dimanapun saja berada, pantauin terus ya. Ini karena yang mau pulang ke Indonesia banyak banget ya pemirsa saat ini, karena kemarin kita 1 tahun gigit jari nggak bisa cuti ya pulang kampung. Dan mungkin ya perkiraan saya mungkin di tahun 2021 itu kan banyak banget yang mau cuti. Dan melihat peraturan baru sekarang seperti ini, ada yang mundur alon-alon lagi. Nggak jadi cuti. Ya bagus ya, kalau tidak terlalu penting mendingan diundur dulu ya pemirsa, nanti nunggu reda dulu begitu ya. Mudah-mudahan lah habis ini terakhir peraturan yang seperti ini ya pemirsa, biar nanti kita bisa lancar ke Indonesia. Mudah-mudahan ini peraturan terakhir, mudah-mudahan psikopat kapitnya itu hilang, nggak tahu kemana, pokoknya musnah dari muka bumi ini pemirsa. Tolong doakan buat semuanya agar situasinya aman kembali. Kita udah nahan kangen buat keluarga kita ya, orang tua kita, anak kita ya, suami kita begitu ya. Kita udah nahan kangen, pengen pulang seperti itu. Ya Allah ya Robbi, seperti ini ya. Tolong kasih tahu keluarganya. Dan buat kawan-kawan, oh iya ada informasi. Ini di Bandara Hongkong juga ada tes PCR loh. Di dalam Bandara Hongkong juga ada tes PCR yang waktunya itu 5 jam juga sudah keluar ya hasilnya seperti itu. Saya dapat info begitu ya, tolong ditanyakan, coba dicarikan info deh pemirsa. Saya dapat info dari BNI ya, tolong ditanyakan coba begitu ya. Saya belum jelas lagi ya gitu ya info seperti apa kejelasannya. Dan buat semuanya yang mau pulang ke Indonesia, tadi udah 1 ya tes PCR seperti itu, berlaku 48 jam. Kedua, download aplikasi eHajj, itu penting banget pemirsa. Di rumah sebelum berangkat tolong di download ya, begitu diisi. Dan 3, barang bawaan kita, koper itu jangan sampai oper ya. Ini penting banget pemirsa, karena kemarin saya ke bandara banyak sekali si mbak-mbak yang udah ngantri, pas check in itu oper ya, barang bawaannya oper sampai 4 kilo 5 kilo, diberesin lagi, nanti dikasih waktu check in lagi, tidak lolos, check in lagi sampai 3 kali check in. Bayangkan, jangan sampai seperti itu ya pemirsa, takutnya nanti sampai telat begitu kan bahaya ya. Di rumah tolong ditimbang dulu barang bawaannya, karena kemarin ada yang bayar sampai $1.500, bayangkan, bayar karena kelebihan bagasi 5 kg begitu. Jadi buat semuanya sebelum pulang ke Indonesia, tes PCR ya sesuai aturan yang berlaku seperti apa yang sudah saya kasih tahu tadi. Kedua,
kita sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, ataupun yang mau langsung dari Hong Kong langsung, ataupun dari Saudi Arabia, ataupun dari negara lain yang transitnya kemana ya, ke Surabaya, misalkan turunnya di Surabaya ataupun di Jakarta, itu peraturannya sama, akan dikarantina 5 hari dan akan dilakukan tes ulang PCR, begitu ya pemirsa, sama semuanya. Oke, kemarin ada yang tanya ke Surabaya gimana, sama di sana juga ada karantina 5 hari, Jakarta juga sama seperti itu ya. Buat semuanya saya nggak bisa nolong apa-apa ya, saya hanya bisa ngasih informasi doang seperti ini, dan saya hanya bisa mendoakan buat warga negara Indonesia ataupun pahlawan devisa yang ada di luar negeri, mudah-mudahan dalam kepulangan selamat, lancar sampai rumah, sampai kampung halaman, gak ada masalah apapun, dan sukses di Indonesia. Sekian dulu, terima kasih. Jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan komen di bawah sini ataupun ke IG saya. Semangat pekerja migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya pemirsa, saya tidak bosan-bosannya buat kawan-kawan mengingatkan, jika kalian butuh informasi atau mau konsultasi ke konsulat masing-masing, silahkan di inbox ya, Facebooknya, ataupun kalau ada hotline-nya silahkan ya. Kalau buat KJRI Hong Kong saya kasih linknya di bawah ini. Kalau ada sesuatu yang dirahasiakan, pengen konsultasi, silahkan konsultasi, ada nomornya di bawah ya. Sekian dulu, terima kasih. Semangat terus buat semuanya. Nih, saya lagi di taman pemirsa, karena mau coblak sambil jalan itu capek ya, itu olahraga ya, olahraga mulut ya pemirsa.